Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan memecahkan salah satu misteri yang paling bikin frustrasi di era modern. Kenapa sih internet kita seringkali terasa lemot, padahal kita udah bayar paket yang katanya super cepat? Pasti pernah ngerasain kan? Anda langganan paket 100 Mbps, tapi pas lagi asyik streaming film atau download file penting, rasanya kok kayak balik ke zaman internet lemot? Tenang, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada alasan teknis yang sangat spesifik di baliknya. Jadi, penyebabnya itu bukan karena provider internet sengaja bohongin kita. Ini semua karena ada satu titik lemah, semacam kemacetan di jalur data yang memperlambat semuanya. Tepat sebelum data itu sampai ke laptop atau HP kita. Oke, mari kita bedah istilahnya. Di dunia telekomunikasi, masalah ini tuh punya nama beken. Masalah mil terakhir atau the last mile problem. Meskipun namanya mil, jarak sebenarnya mungkin cuma beberapa ratus meter aja dari tiang terdekat ke rumah kita. Tapi lucunya justru bagian inilah yang paling mahal dan paling sulit diatasi dalam seluruh perjalanan data. Biar gampang ngertinya, kita nggak perlu jadi insinyur jaringan kok. Coba kita pakai analogi yang akrab banget sama kita semua, proses pengiriman paket belanja online. Bayangin deh perjalanan paket belanjaan Anda. Langkah pertama, dari gudang raksasa ke pusat distribusi di kota, ini kan efisien banget. Ribuan paket diangkut barengan pakai satu truk besar. Tapi, langkah kedua, pas kurir harus nganterin satu persatu paket ke tiap alamat ke depan pintu rumah kita. Nah, disitulah ceritanya jadi beda. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Perjalanan awal dan tengah itu efisien, biaya per paketnya jadi rendah. Tapi, mil terakhir, di mana kurir harus lewatin macet, cari alamat di gang-gang kecil, itu jadi jauh lebih rumit dan biayanya langsung melonjak tinggi. Dan percaya atau enggak, masalah yang sama persis terjadi pada data internet kita. Perjalanan data dari server di Amerika ke Indonesia itu super cepat dan efisien, kayak truk besar tadi. Tapi perjalanan dari gardu di ujung jalan ke modem wifi di rumah kita, nah itu cerita yang sama sekali berbeda. Jadi, mari kita selami lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat segmen terakhir ini jadi biang keroknya? Pada dasarnya, masalahnya ada dua. Yang pertama, biaya pembangunan infrastruktur yang luar biasa mahal. Dan yang kedua, adanya kemacetan data, atau yang sering disebut bottleneck kinerja. Coba deh bayangin. Provider internet itu harus gali tanah, pasang tiang, narik kabel fiber optik yang harganya selangit, cuma buat ngelayanin beberapa rumah di satu jalan. Tentu saja biayanya nggak masuk hitungan kan? Ini nih alasan utama kenapa fiber optik susah banget masuk ke daerah-daerah pedesaan. Nah, untuk masalah kedua, ada pepatah lama yang pas banget. Kekuatan sebuah rantai itu ditentukan oleh mata rantai terlemahnya. Inilah inti dari masalah performa internet. Ini dia, metafora yang paling gampang dicerna. Anggap aja jaringan inti internet itu kayak jalan tol 8 lajur. Wush, super cepat. Tapi kalau kabel yang masuk ke rumah kita itu teknologinya jadul, ya sama aja kayak jalan tol tadi tiba-tiba menyempit jadi jalan setapak. Kecepatan super di awal jadi nggak ada gunanya kan? Nah, ini dia bagian yang paling mengejutkan. Lihat datanya, 90%. 90% masalah kelambatan atau bottleneck internet itu terjadinya di segmen last mile ini. Cuma 10% yang terjadi di jaringan inti super cepat. Ini nunjukin betapa krusialnya peran si mil terakhir ini. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Solusinya gimana? Mari kita lihat bagaimana para insinyur berusaha memecahkan rintangan terakhir ini. Jadi, teknologi buat mil terakhir ini terus berevolusi. Dulu kita pakai kabel tembaga yang, ya gitu deh, lambat. Terus muncul fiber to the home atau FTTH yang kenceng banget tapi ya itu, mahal dan masangnya lama. Nah, sekarang, masa depan kayaknya ada di tangan solusi nirkabel atau wireless. Yuk, kita bandingkan langsung dua solusi modern ini. Di satu sisi ada fiber atau FTTH. Biayanya, tinggi banget. Waktu instalasinya lama. Di sisi lain ada FWA atau nirkabel. Biayanya jauh lebih rendah, pasangnya super cepat dan jangkauannya ke daerah pedesaan. Wah, ini jagoannya. Nah, di tengah tantangan biaya dan jangkauan inilah muncullah sebuah teknologi yang berpotensi jadi pahlawan, terutama untuk area-area yang selama ini tertinggal.
Teknologi ini adalah FWA, singkatan dari Fixed Wireless Access. Intinya gampang banget. FWA itu cara ngirim internet super cepat lewat udara pakai sinyal radio, mirip cara kerja sinyal HP. Jadi nggak perlu lagi tuh repot-repot gali tanah atau narik kabel ke tiap rumah. Cara kerjanya juga simpel banget. Cukup pasang satu menara BTS di sebuah area, lalu sinyal internet super cepatnya dipancarkan langsung ke alat penerima di rumah-rumah warga. Cepat, efisien, dan nggak perlu ada galian-galian lagi. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Apa implikasinya bagi masa depan kita yang makin hari makin bergantung sama koneksi digital? Grafik ini nunjukin semuanya. Perbedaannya drastis banget. Pemasangan fiber optik itu butuh waktu berbulan-bulan, sementara FWA bisa selesai cuma dalam hitungan hari. Ini benar-benar sebuah game changer. Dan inilah mengapa FWA ini penting banget. Teknologi ini bukan cuma soal kecepatan buat kita yang di kota. Ini adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan digital, memberikan akses internet yang layak bagi jutaan orang di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Ini membawa kita ke pertanyaan besar terakhir. Dengan potensi FWA dan teknologi nirkabel lainnya, mungkinkah kita akhirnya bisa memecahkan masalah mil terakhir yang sudah menghantui kita puluhan tahun ini dan mewujudkan impian akses digital yang merata untuk semua orang? Menarik buat ditunggu jawabannya.